Pergerakan pasar saham Indonesia tak lepas dari pergerakan investor-investor asing. Setelah IHSG mengalami pelemahan di 2015, apakah pasar tahun ini akan tetap redup? Bagaimana kondisi perekonomian Indonesia di 2016? Berikut analisis IHSG dari Lana Sulistianingsih, ekonomis dari Samuel Sekuritas Indonesia. Kalau makro yang positif di 2016, ya andalan ekonomi kita itu paling besar dari konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga ini yang harus diyakini bisa menjadi penggerak ekonomi. Untuk bisa menggerakkan konsumsi rumah tangga, daya beli masyarakatnya harus ada. Saat ini confidence dari rumah tangga masih lemah, belum bisa normal lagi. Sebetulnya mereka punya daya beli, tetapi mereka nggak mau beli. Terutama kelompok pendapatan menengah yang ke atas. Kelihatan di mana? Kelihatan di tabungan yang naik. Jadi dana pihak ketiga di perbankan itu nilainya naik. Masih ada kenaikan. Artinya rumah tangga ini nggak berkonsumsi, tetapi lebih suka menempatkan uangnya di bank. Nah, konsumsi ini tentu bukan sekedar konsumsi makanan gitu ya, atau konsumsi bulanan, tetapi juga konsumsi mereka terhadap properti, konsumsi mereka terhadap investasi yang lain. Karena keraguan terhadap perekonomian masih berlanjut melemah, maka dana tadi ditempatkan di bank lebih banyak. Intinya risiko dari The Fed ini sudah mulai terukur. Mudah-mudahan dengan terukurnya risiko tadi, investor global itu bisa melakukan rebalancing lagi terhadap portofolionya. Kalau menurut saya sih mereka nggak akan meninggalkan emerging market. Walaupun ada potensi ekonomi Amerika membaik, terus kemudian return dari saham di Amerika membaik, tetapi selama tahun 2015 ada isu The Fed, indeks Amerika di bursa Amerika Dow Jones Index pun turun. Jadi sebetulnya nggak monopoli di emerging market saja. Jadi isunya The Fed pun memukul penurunan indeks di bursa New York sana. Nah, mudah-mudahan dengan risiko ini mereka bisa lebih optimis si investor asing ini, dan diantaranya juga mulai kembali ke emerging market, mudah-mudahan juga ke Indonesia. Nah, pertanyaannya memang berapa besar alokasi dari dana asing tadi yang akan dimasukkan ke Indonesia? Kalau melihat nilai tukar kita yang undervalued, udah terlalu murah, mestinya sih rupiah itu menarik, Mbak. Mestinya Indonesia menjadi salah satu di top list investment mereka, di portofolio mereka. Tapi pertanyaannya, ditopang nggak oleh makro yang positif gitu? Diupayakan daya beli masyarakat, khususnya yang kelompok menengah dan menengah ke bawah ini diperkuat ya. Kita tuh punya karakter masyarakat kita tuh konsumtif. Sebetulnya ini satu kekuatan ekonomi kita. Nah, bagaimana bisa daya beli masyarakat itu tetap terjaga? Sekarang ini inflasi udah rendah. Oke, itu membantu. Ya, tapi angka inflasi itu beda loh dengan harga barang yang kita beli di pasar yang sebenarnya ya. Nah, yang lain lagi adalah bagaimana supaya masyarakat itu merasa dia punya kemampuan pendapatan yang lebih besar. Nah, di antaranya kebijakan pemerintah terkait kartu Indonesia Sejahtera misalnya, itu perlu dipublikasikan gitu ya secara reguler gitu ya. Berapa sih yang diperoleh oleh masyarakat yang mendapatkan KIS tersebut, terus berapa lama, kapan mereka tuh bisa mendapatkannya. Karena dari informasi itu kita bisa melihat bahwa ada semacam cash transfer ya dari pemerintah untuk mensupport terutama kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Dilematis dalam arti di saat yang sama pemerintah ini ingin menjaring penerimaan pajak yang lebih besar dari kelompok masyarakat yang punya kemampuan gitu. Jadi misalnya sektor propertinya, ya diutak-atiklah pajaknya, belum lagi rumah tangga menjadi subjek pajak yang lebih ketat lagi. Sebetulnya bagus bahwa masyarakat itu harus mau membayar pajak. Cuman pertanyaannya kan seberapa nyaman sih orang itu mau bayar pajak? Perlu dipertimbangkan bagaimana membuat sistem pajak atau pembayaran pajak yang menurut masyarakat itu dalam tanda petik murah, sehingga mereka mau membayar pajak dengan lebih benar gitu ya. Tahun 2016 kami perkirakan
membaik sedikit ke 4,8. Kalau pemerintah bisa benar-benar merealisasikan pengeluarannya lebih cepat dan lebih agresif gitu ya, itu kami perkirakan bisa ke 5%. Masih di bawah target pertumbuhan yang diharapkan pemerintah ya, 5,5% ya. Indeks kami perkirakan IPS growth hanya naik 10,3%. Dengan asumsi depresiasi rupiah tidak lebih dari 3% selama tahun 2016. Kalau rupiah bergerak di atas 14.200-an gitu ya, itu sudah mulai ada tekanan terhadap perusahaan untuk melakukan produksi. Mereka akan segera mengurangi kegiatan produksi karena biaya produksinya makin mahal. Tapi kita belum tahu nih harga minyak mentah. Sudah mulai ada yang ngomong $20 per barel. Jadi jelas sisi ekspor ini nggak bisa kita harapkan. Benar-benar harus banting setir, Mbak. Banting setirnya lihat sektor-sektor domestik, intensifkan kemampuan domestik, bagaimana supaya konsumsi rumah tangga tadi itu bisa menjadi pendorong ekonomi bersinergi dengan konsumsi pemerintah. Syukur ada FDI masuk yang bisa mengakselerasi pertumbuhan. Tapi setidaknya dua komponen konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah ini perlu bersinergi. Sektor-sektor yang terkait dengan kedua komponen ini yang bisa menjanjikan gitu ya untuk kedepannya. Di antaranya ya kalau kita bicara consumer sector. Ini reguler dalam kondisi ekonomi yang lagi konsolidasi, pasti consumer goods itu yang paling aman. Yang kedua, kalau sedikit kita berharap agak sedikit optimis ya di sektor properti. Mulai ada perbaikan, mudah-mudahan penjualan properti mulai membaik, ya. Terus ditambah konstruksi dari pemerintah. Pemerintah ini spending di infrastruktur ini, yang nilai totalnya 300 triliun tersebut, kita harapkan betul-betul bisa direalisasi seawal mungkin.